Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aan Juariah dari SLB Negeri 2 Sentra PKPLK Kota Cimahi, calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Paradigma inquiry apresiatif menekankan pada penguatan aspek nilai positif, dimulai dari menggali kekuatan atau potensi, menciptakan visi masa depan, membuat prakarsa perubahan dengan menerapkan langkah-langkah bagja. Penggalian nilai-nilai positif, saya menerima dan menghargai perbedaan dan keunikan setiap peserta didik berkebutuhan khusus. Setiap peserta didik memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Di sekolah tersedia fasilitas, bahan, dan sumber daya yang mendukung eksplorasi, kreasi, dan kegiatan mandiri peserta didik. Sekolah memiliki program kegiatan artistik, eksplorasi minat dan pelatihan keterampilan hidup mandiri. Pemahaman orang tua dan penerimaan masyarakat yang baik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif. Dengan prakarsa perubahan mendorong peserta didik untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahapan inquiry apresiatif yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif? Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik dengan melakukan asesmen, pengamatan, dan evaluasi. Melakukan kolaborasi dengan tim multidisiplin yang terdiri dari ahli pendidikan khusus, psikolog, terapis, dan orang tua. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara menumbuhkan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Untuk menuntun pengambilan pelajaran, pertanyaan pertama, apakah peserta didik berkebutuhan khusus sudah memiliki sikap mandiri dan kreatif? Apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami sekolah yang telah mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif? Bagaimana manfaat peserta didik yang sudah mempunyai kemandirian dan kreatif? Siapakah tutor yang membersamai dalam mendorong peserta didik dalam meningkatkan sikap mandiri dan kreatif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melihat dan mengidentifikasi peserta didik di sekolah dan bertanya pada orang tua tentang kemandirian dan kreativitas peserta didik di rumah. Menggali pengalaman sekolah-sekolah yang telah berhasil dalam mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif. Menggali kebermanfaatan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif baik bagi sekolah, diri pribadi, dan orang tua. Melakukan diskusi dan menggandeng guru lain yang berpengalaman untuk mendamping. Tahapan yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Untuk menyusun narasi keadaan ideal, pertanyaan pertama, apa saja kegiatan atau kebiasaan yang baru apabila peserta didik dengan kebutuhan khusus memiliki sikap mandiri dan kreatif? Apa yang harus dilakukan agar sikap mandiri dan kreatif tetap dimiliki oleh peserta didik dengan kebutuhan khusus? Apa manfaat yang diperoleh jika peserta didik memiliki sikap kemandirian dan kreativitas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menggali harapan guru, peserta didik dan orang tua dengan terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif.
Membuat perencanaan dan pembelajaran yang melibatkan guru, peserta didik dan juga orang tua. Merekap manfaat yang didapat dari kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam hal kepercayaan diri dan kemampuan berinovasi sesuai potensi yang dimiliki. Tahapan yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, pertanyaan pertama, apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif? Apa saja praktik baik dalam menumbuhkan serta menjaga kemandirian dan kreativitas pada peserta didik berkebutuhan khusus? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat indikator pencapaian yang realistis dalam setiap periode. Memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada peserta didik mulai dari hal kecil seperti merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan perlengkapan makan, memberi tugas sesuai kemampuannya. Terus-menerus memberi bimbingan dan motivasi. Mengikut sertakan peserta didik dalam ajang lomba agar kepercayaan dirinya dapat terbangun dan ide-idenya dapat terekspresikan. Tahapan yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar perwujudan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif bisa berjalan dengan baik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, peserta didik dan juga orang tua dalam mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan kreatif. Menjadwalkan kepala sekolah untuk melakukan observasi setiap periode waktu tertentu. Terus melakukan evaluasi dan refleksi berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Setiap langkah kecil yang diambil seorang guru akan membawa dampak yang besar dalam membentuk generasi mendatang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.